Salam sejahtera dan shalom. Senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam renungan singkat dalam program 100 hari berdoa di hari yang ke-48. Puji Tuhan, saya mau pastikan bahwa kita semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dapat menjalani hari-hari kesibukan dengan penuh sukacita, dengan pertolongan Tuhan. Kita masih merasakan bagaimana berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan di saat ini, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, di hari yang ke-48 ini dalam 100 hari berdoa, kami kembali mempersiapkan diri kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan kami sangat membutuhkan hadirnya kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu ini, sehingga lewat firman ini Tuhan, kehidupan kami, tabiat dan karakter kami dibentuk menjadi lebih baik. Kami boleh memiliki tabiat Kristus dalam kehidupan kami, dan kami boleh pantulkan itu dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Judul pembahasan saya di hari yang ke-48 ini adalah belas kasihan Yesus. Nah, kata belas kasihan ini dalam terjemahan bahasa Inggris itu mercy, yang artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima itu. Itulah keselamatan. Dan bagaimana peran Yesus dalam pembahasan saya di saat ini ketika belas kasihan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat firman Tuhan yang akan mendasari pembahasan pelajaran kita di saat ini terdapat di dalam buku Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Mari umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya kita semua sementara memegang Alkitab dan kita buka bersama Mazmur 116 ayat 5 dan kita baca bersama-sama. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Sangat pendek, singkat namun sangat jelas bagi kita, memberikan sebuah gambaran indah bagi kita tentang Allah kita, tentang Tuhan kita. Dialah pengasih, Dia adil, Dia penyayang. Inilah karakter sifat yang dimiliki oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, yang terpantul di dalam kehidupan Yesus ketika Yesus ada di atas dunia ini. Dan pelajaran penting yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah biarlah kita juga bisa memiliki tabiat, karakter, sifat Yesus ini di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Tuhan adalah pengasih, Tuhan adalah adil, Tuhan adalah penyayang. Mari kita lihat sebuah cerita indah, cerita menarik, menggambarkan tentang bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penyayang, tanpa memilih siapapun yang akan Dia sayang dan Dia kasihi. Mari kita buka bersama di dalam buku Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kisah ini hanya diceritakan oleh murid kekasih Yesus, Yohanes Pewahyu. Yohanes murid kekasih Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan melihat bagaimana Allah kita, Tuhan kita mewujudkan tabiatnya di dalam kehidupan anaknya Yesus ketika Dia inkarnasi menjadi manusia saat Dia ada di atas dunia ini. Kita tahu cerita ini bersama bahwa di dalam buku Yohanes pasal 8 menceritakan tentang Yesus bersama dengan murid-murid ketika mereka sibuk di dalam pelayanan. Dan setelah pelayanan ini dibuat, mereka masing-masing pulang ke rumah mereka. Namun kebiasaan Yesus, Dia pergi ke Bukit Zaitun. Dan
dia melakukan hubungan yang sering dia buat itu dengan Bapaknya di surga. Dan ketika pagi-pagi benar dalam cerita ini menceritakan Yesus kembali berada di bait Allah dan seluruh rakyat, banyak sekali orang datang kepadanya dan duduk mendengar kata-kata firman yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Dan dalam cerita ini menjelaskan ketika Yesus sementara menyampaikan firman, tiba-tiba datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka membawa seorang wanita yang menurut cerita ini kedapatan dia berbuat zina. Lalu mereka menempatkan wanita ini di tengah-tengah Ka'bah itu di mana Yesus ada, dan mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, kami kedapatan atau ketangkap basah wanita ini dia berbuat zina." Dan mereka angkat aturan Musa bahwa menurut Taurat Musa, seorang wanita ketika didapati berbuat zina dia harus mendapat hukuman, dan hukuman itu adalah hukuman mati. Harus dilontari dengan batu sampai mati. Lalu mereka katakan kepada Yesus, "Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 6 mereka mengatakan hal itu kepada Yesus dengan satu tujuan. Mereka membawa wanita ini kepada Yesus dengan satu tujuan, adalah untuk mencobainya, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Pertanyaan, siapakah mereka sampai mereka harus mencoba Yesus? Apakah seenaknya kita harus mencobai Yesus dan mau mencari-cari kesalahan Yesus? Sebenarnya ini sebuah tabiat, satu tabiat yang hanya dimiliki oleh setan, dimiliki oleh Lucifer, dan sudah barang tentu orang Farisi, ahli Taurat, mereka adalah agen-agen daripada Lucifer, daripada setan. Karena mereka mau mencoba Yesus, mau mencari kesalahan Yesus. Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, dia dicobai oleh setan. Namun setan tidak bisa mengalahkan Yesus, dan pada akhirnya Yesus menang. Apalagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun tujuan mereka adalah untuk mencobai Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Artinya begini, ketika perempuan ini berbuat zina, dan menurut aturan Musa dia harus dilontari dengan batu, dan mereka ketika menyampaikan persoalan ini kepada Yesus untuk mencobai dan mencari kesalahan, apa kesalahan yang mereka ingin cari dari Yesus? Yang pertama, pada zaman itu adalah zaman pemerintahan Roma. Ketika Yesus mengambil alih untuk menghukum wanita itu sama dengan Yesus mengambil alih kekuasaan Roma untuk menghakimi perempuan itu. Dan mereka bisa laporkan Yesus kepada pemerintahan Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus berkata, "Jangan seorang menghakimi dia," itu berarti Yesus sudah menentang Taurat Musa dan didapati Yesus bersalah di sana. Jadi atas dasar dua poin ini, mereka membawa wanita ini kepada Yesus, mencoba Yesus dan ingin mencari kesalahan daripada Yesus. Namun dalam cerita ini menjelaskan di ayat 6 bagian akhir, dan dalam cerita seterusnya tidak ada jawaban yang Yesus berikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hendak menjebak Yesus. Nyonya White mengomentari di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 bahwa Yesus membaca hati mereka. Yesus tahu pikiran mereka, bahwa mereka membawa wanita itu datang kepada Yesus hendak mencoba Yesus dan ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Pertanyaan, ketika Yesus diam, Yesus tidak menjawab. Apa yang Yesus buat saat itu yang merupakan wujud nyata daripada kasih Yesus kepada mereka? Yesus itu adalah adil dan Yesus itu penyayang. Ayat 6 bagian akhir dalam buku Yohanes pasal 8 mengatakan demikian. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Pelajaran yang penting yang kita dapati di sini adalah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merupakan agen-agen setan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya setan yang bisa mencoba Yesus. Dan ketika ada orang yang mencoba Yesus, dia adalah agen setan dan mau mencari-cari kesalahan Yesus. Sama seperti setan juga mau mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka adalah agen-agen setan.
Dan ketika mereka mau meminta jawaban, Yesus tidak berkata apa-apa. Artinya Yesus diam. Namun ada action yang Yesus buat. Yesus duduk membungkuk ke tanah, dan ayat ini mengatakan Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Luar biasa sekali. Yesus diam dan tidak membalas. Diam itu emas. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak perlu kita jawab, saudara. Kita diam, saudara. Dan mari kita belajar daripada Yesus. Dia diam, dia tidak membalas. Namun ada tindakan yang dia buat adalah dia duduk jongkok di tanah dan dia menulis, saudara, dengan tangannya. Ini respons yang luar biasa kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan membuat mereka penasaran apa yang Yesus buat. Bahkan tidak ada jawaban yang pasti daripada Yesus. Ini adalah keadilan Tuhan, bahwa bukan cuman Yesus mengasihi perempuan yang berbuat dosa, tetapi Yesus juga mengasihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat ke-7 di dalam Yohanes pasal 8 mengatakan bahwa, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya begini, saudara, Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa semua orang di atas dunia ini semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Bukan cuma perempuan itu yang berdosa, tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini juga, mereka juga adalah orang berdosa. Kita bandingkan itu dengan buku Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan bahwa di atas dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Dan itu sangat cocok dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa jikalau di antara kamu didapati seorang yang tidak berdosa, dialah yang pertama ambil batu dan melempari wanita itu. Saudara-saudara, artinya Yesus mau menunjukkan bahwa mereka juga orang berdosa. Bukan cuma wanita itu berdosa, tapi mereka juga orang berdosa. Dan Yesus tahu bahwa ketika wanita itu berbuat salah, bukan cuma dia saja yang harus dihukum, tetapi pria, lelaki yang berhubungan dengan dia harus juga dibawa ke tempat itu untuk dihukum. Namun Yesus tahu maksud mereka untuk menjebak Yesus. Luar biasa. Yesus berkata, barang siapa di antara mereka yang tidak berdosa, dialah yang pertama yang harus ambil batu dan melempari wanita itu. Dan kemudian di ayat ke-8, respons Yesus selanjutnya adalah Yesus kembali duduk di tanah, membungkuk dan kemudian menulis. Saudara, saya mau pastikan bahwa tanah di sana itu adalah tanah yang keras. Saya bisa membayangkan ketika Yesus menulis di tanah, bisa saja tangan Yesus itu luka dan berdarah. Dan hanya untuk kepentingan mereka, belum waktunya darah Yesus keluar. Tapi saya mau pastikan bahwa darah Yesus sudah keluar ketika Yesus menggunakan jarinya untuk menulis di tanah yang keras. Pertanyaan selanjutnya, menulis di tanah. Kenapa di tanah? Dan apa yang dia ditulis di tanah? Iya. Apa yang dia ditulis tanah, saudara? Nyonya White mengomentari di dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 73 tentang kenapa Yesus menulis di tanah, apa yang Yesus tulis di tanah. Ellen White mengatakan bahwa ia pun membungkuk sambil menatap ke tanah dan mulailah ia menulis di tanah. Apa yang ditulis? Disitulah tertera di hadapan mereka rahasia-rahasia kesalahan dari kehidupan mereka sendiri. Luar biasa, saudara. Bayangkan, mereka banyak sekali yang datang dan Yesus menulis dengan jarinya di tanah yang keras. Dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda, semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan saya bisa pastikan jari Yesus pasti luka dan berdarah. Hanya untuk kepentingan mereka yang berdosa. Yesus menyatakan kesalahan-kesalahan mereka. Dan Nyonya White menggambarkan ketika mereka penasaran, Yesus tidak menjawab. Mereka datang mendekat Yesus. Dan ketika mereka melihat setiap kesalahan-kesalahan mereka itu tertera di tanah, ditulis oleh Yesus, berubahlah air wajah mereka. Dari yang tadi seperti seekor singa yang ganas hendak membunuh mangsanya, dan sekarang berubah 180 derajat. Mereka malu, mereka takut, mereka dipermalukan di hadapan banyak orang lewat kesalahan-kesalahan mereka.
Makanya Yesus berkata, barang siapa di antara mereka yang tidak berdosa, dialah orang pertama ambil batu dan lempar wanita ini. Ayat ke-9 di dalam Yohanes pasal 8. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia tulis di tanah? Dia ditulis di tanah agar mudah untuk dihapus. Artinya, Yesus tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan yang ditulis tadi. Yesus sangat mengasihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus tidak menghukum mereka, tetapi Yesus menyatakan kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka sadar, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa seperti Yesus ketika ada yang bersalah? Kita bisa menyatakan kesalahan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tanpa menyakiti mereka, tanpa melukai mereka, tanpa membunuh karakter mereka, tanpa membuat mereka dikucilkan, sebagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengucilkan perempuan yang berbuat zina ini? Tidak, saudara. Yesus memberikan pelajaran yang menarik. Inilah keadilan Tuhan, inilah belas kasihan Tuhan, inilah kasih sayang Tuhan, inilah mercy yang Tuhan berikan untuk saudara. Sesuatu yang tidak layak saudara dan saya terima, tetapi kita layak terima itu. Itulah keselamatan. Itulah gambaran tentang kasih Tuhan, tentang keadilan Tuhan, bukan hanya kepada perempuan yang berbuat zina, tetapi juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Yesus menerima wanita ini dan Yesus memberikan nasihat, kata-kata indah bagi dia. Dan Yesus berkata kepadanya, pergilah hai wanita dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak memberikan penekanan khusus tentang wanita ini, tetapi saya memberikan penekanan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Yesus juga mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Kenapa? Karena sebagaimana mereka menganggap wanita itu berdosa, mereka juga orang berdosa. Saudara dan saya, kita semua adalah orang berdosa. Jangan kita memiliki karakter seperti ahli Taurat dan orang Farisi, mau mencobai Yesus, mau mempersalahkan Yesus dengan sendirinya. Kita sementara memiliki tabiat daripada setan, ular tua, naga, si Lucifer itu. Tetapi marilah kita berbelas kasihan seperti Yesus, adil di dalam tindakan-tindakan kita, dan mencintai semua orang karena kita adalah sama-sama orang berdosa. Nyonya White di dalam Christ Object Lesson halaman 186 paragraf kedua mengatakan seperti ini. Jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus merasa di hadapan hadiratnya, bahkan bagi mereka ada jalan kelepasan dari lubang dosa. Orang Farisi hanya mempunyai hinaan dan kutukan terhadap mereka, tetapi Kristus menyambut mereka sebagai anak-anak Allah yang memang tersesat dari rumah Bapa, tetapi tidak dilupakan oleh hati Bapa. Dan justru kesengsaraan dan dosa hanya menjadikan mereka objek yang lebih diperhatikan dari pengasihannya. Semakin jauh mereka tersesat dari Dia, semakin ikhlas kerinduan itu dan semakin besar pengorbanan Yesus bagi kelepasan mereka. Kiranya pekebaran firman Tuhan di saat ini menolong kita semua untuk melihat bagaimana Allah Tuhan kita itu pengasih, adil, dan penyayang. Dan biarlah kehidupan Yesus ini dapat kita miliki dan kita hidupkan terhadap siapa saja. Karena ingat, kita adalah sama-sama orang berdosa. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami merasa bahagia oleh karena pekebaran firman-Mu yang indah. Bagaimana Engkau adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh dengan keadilan. Tindakan-tindakan-Mu semata-mata sangat adil di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menjebak Engkau Tuhan, yang mau menghakimi Tuhan, tetapi karena Engkau adalah Allah yang sempurna, yang mengasihi orang-orang berdosa,
namun membenci dosa. Engkau wujud menyatakan akan kasih dan keadilan-Mu itu bukan hanya kepada perempuan yang berbuat zina, tetapi juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Biarlah kami boleh memiliki tabiat Kristus untuk bisa menghidupkan kasih dan cinta Yesus ini di dalam kehidupan kami terhadap siapapun, karena kami adalah orang berdosa di mata Tuhan. Dan pada akhirnya dengan kehidupan yang demikian, kami akan diubahkan, dipulihkan oleh kuasa-Mu, dan kami sempurna di hadapan Tuhan. Kami siap untuk menerima belas kasihan Tuhan, keselamatan yang sebenarnya kita tidak layak terima, namun Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kami semua yang ada di rumah, orang tua, anak-anak, suami, istri, papa dan mama. Biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan jaga kami, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh merasakan berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala kesibukan kami hari lepas hari dengan penuh kasih dan cinta Tuhan. Karya-Mu yang indah nyata bagi kami, dan Engkau rancangkan masa depan yang cerah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, dengar doa kami, ampuni kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.